Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini adalah masih terkait dengan kemarin, yaitu mengasihi musuh. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Sebagai pemantu dan sebagai refleksi dari karakteristik Allah yang bersifat trinitarian itu di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, kita ini tidaklah bisa terpisah dari yang lain. Sebagaimana Allah itu dalam dirinya sendiri tidak pernah terpisah dari dalam dirinya sendiri. Selalu terikat, saling melengkapi, dan saling mengasihi. Nah, manusia pun juga demikian. Karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa terasing dari yang lain. Tetapi selalu ada keterikatan satu sama lain. Nah, atas dasar inilah, maka di dalam kehidupan manusia yang normal dan juga menyadari sebagai refleksi, pemantul daripada hubungan Allah dalam dirinya sendiri, maka tidak terbesit untuk menyakiti, tidak terbesit untuk menjati, atau mempunyai agenda-agenda jahat kepada pribadi lain. Yang ada adalah saling mengasihi, saling melengkapi, saling memperhatikan, dan saling memberikan inspirasi di dalam pergaulan setiap hari. Nah, atas dasar inilah, maka jikalau ada seseorang yang menyakiti kita, yang menjahati kita, yang selalu berbuat aneh-aneh terhadap kita, jangan pernah membalas mereka. Jangan pernah menjahati balik mereka. Tetapi hendaknya kita ini selalu berdoa. Nah, atas dasar inilah, maka jangan sekali-kali kita ingin mendengar tentang kemalangan orang-orang yang menentangmu. Jikalau orang itu mendapatkan kejahatan, kita mengatakan syukur karena dia telah berbuat padaku, atau mengutuk. Jangan sekali-kali itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Juga jangan perbincangkan mereka, tetapi bawalah mereka di dalam doa. Atas dasar inilah, Jana Suci Markus sang estetik mengatakan demikian. Janganlah berkeinginan untuk mendengar tentang kemalangan orang-orang yang menentangmu. Sebab mereka yang mendengarkan perbincangan seperti itu, kemudian akan menuai buah dari niat jahat mereka sendiri. Jadi kita ini harus menghindari percakapan-percakapan terhadap orang yang menentang kita, yang membenci kita, yang menjahati kita. Tetapi orang-orang seperti ini, kita ingat dalam ingatan yang baik, kita ingat dengan niatan yang baik, apa? Doa. Agar supaya mereka ini hidup dalam pertobatan dan juga pembersihan kalbu. Supaya apa? Supaya tidak berlarut-larut hidup di dalam kejahatan. Juga dikatakan oleh Jana Suci Siloan dari Altos mengatakan, aku meminta untuk mencoba sesuatu. Jika seseorang menyakitimu atau tidak menghormatimu atau mengambil sesuatu darimu, berdoalah seperti ini.
Jadi kalau demikian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah terhadap orang yang menyakiti kita, yang tidak menghormati kita, yang membuli kita, yang memfitnah kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan sampai keberdosaan mereka itu nempel di dalam kalbu kita. Karena dengan membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain, maka kita lupa terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini lebih berdosa daripada musuh kita. Jadi kalau demikian kita harus selalu positive thinking in our heart and our mind. Sehingga dengan demikian kita bisa masuk di dalam ranah ilahi yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kehormatan itu. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan doa daripada Siloam gini? Tuhan, kami sekalian adalah makhluk-Mu. Menyadari bahwa musuh itu juga makhluknya. Nah kami atau orang-orang yang ada di sekitarnya juga makhluknya, atau gereja itu juga makhluk-Mu. Kasihlah hamba-hamba-Mu dan bimbinglah mereka kepada pertobatan. Jadi kan demikian tidak mendoakan sesuatu yang jelek, tetapi supaya bertobat dan tidak berlarut-larut di dalam keberdosaan mereka, atau niatan-niatan jahat mereka, atau agenda-agenda jahat mereka, tetapi bertobat. Karena bertobat itu adalah merupakan suatu landasan untuk mendapatkan kasih karunia Allah, atau bisa masuk di dalam penyatu tunggalan dengan Allah melalui sosok yang suci, sosok yang murni, sosok yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau demikian, kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang selalu menjaga kesucian dan kalbu ini. Jangan biarkan kalbu kita rusak. Jangan biarkan kalbu kita terkotor dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi masukkan kalbu ini dengan niatan-niatan yang baik. Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan tindakan-tindakan yang terhormat. Sehingga dengan demikian layak kita dikatakan sebagai gereja. Layak kita dikatakan sebagai terang dunia. Layak kita dikatakan sebagai garam dunia. Layak dikatakan kita sebagai ciptaan baru karena tercangkokkan di dalam Kristus melalui baptisan dan sakramen-sakramen lain yang ada di dalam gereja. Makanya dikatakan demikian juga, ya, kasihlah hamba-hamba-Mu dan bimbinglah mereka pada pertobatan, akibatnya, maka engkau akan secara nyata menampung rahmat dalam jiwamu. Jadi kan demikian ada suatu dampak di dalam kehidupan kita jika kita selalu mendoakan terhadap orang yang menyakiti kita, atau melupakan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat kepada kita. Tetap mengasihi saudara. Karena apa? Karena mereka ini juga satu esensi di dalam kemanusiaan. Jika kita menjahati mereka, sama artinya bahwa kita menjahati diri kita sendiri. Jika kita mempunyai agenda-agenda yang jahat, sama artinya kita mempunyai agenda-agenda jahat di dalam diri kita sendiri. Dan itu akan berakibat fatal bahwa kesalahan mereka akan terimbas di dalam diri kita sendiri. Makanya jangan kotori jiwa kita dengan perkara-perkara yang jahat, membuli, mengatakan yang tidak-tidak, atau memfitnah, atau mengumbar nafsu kata sumpah serapah kepada orang lain.
sementara kita tidak mau deep down kepada diri kita sendiri. Coba introspeksi. Apakah kita ini lebih baik daripada mereka? Nah, dengan introspeksi di dalam diri kita sendiri inilah yang menjadikan kita hati-hati di dalam berbicara, di dalam melihat, di dalam bertindak, dan juga kehendak. Dengan demikian kehidupan kita betul-betul akan dituntun, akan terterahi, dan akan terinspirasi oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik sebagai pantulan daripada tindakan dan sifat Allah di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau demikian manusia itu sangat mulia, saudara. Jangan gunakan pikiran dan batin kita untuk sesuatu yang jelek. Tetapi cobalah kita merenung dengan dalam, apakah kita lebih baik? Apakah kita sudah layak? Apakah kita suci? Renungkan ini. Nah, ini akan menjadikan kita hati-hati di dalam menjalankan hidup ini. Juga dikatakan demikian, ya. Mendorongmu untuk mengasihi musuhmu. Dengan doa tadi, mendorongmu untuk mengasihi musuhmu. Memang sulit untuk mengasihi musuh. Tetapi we have to struggle to love them. Even though they try to hurt our life. Tetapi kita tetap mengasihi dia atau mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Juga dikatakan, dan Tuhan melihat niat baikmu. Nah, kalau Tuhan sudah melihat niat baiknya, akan membantumu dalam segala hal. Ada rahmat yang diberikan Allah. Jikalau kita selalu berbuat baik, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, yang mencintai kita dan dekat pada kita, tetapi bahkan kepada musuh-musuh kita, atau orang-orang yang telah menjadi kita, tetap kita show our love to them. Sehingga dengan demikian, the mercy and the love of God able to change their mind. Juga dikatakan, dan akan menunjukkan pengalaman akan dia padamu. Pengalaman mengasihi, memperhatikan, dan tidak membenci kepada siapapun. Bahkan ketika dia selalu mengatakan, ya Bapak, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Hendaknya kata-kata Kristus yang ditiru oleh Stefanus, sang suhada pertama ini, menjadi landasan kita untuk mengasihi sesama. Tidak mengeluarkan sumpah serapah atau berbuat jahat kepada orang lain yang telah berbuat jahat pada kita. Nah, ini adalah merupakan suatu tantangan dan landasan hidup kita sebagai orang-orang percaya atau kekasih Allah atau gereja. Ya. Tapi siapapun yang berpikiran jahat akan musuh-musuhnya tidak memiliki kasih kepada Allah dan belum mengenal Allah. Jadi kalau demikian, ini adalah peringatan yang mengerikan yang diberikan oleh Jana Suci Siloam dari atas. Kalau kita itu selalu memiliki jahat atau niatan jahat kepada orang yang telah berbuat jahat pada kita, maka dikatakan bahwa kita belum mengenal Allah dan kita tidak mengenal Allah. Jadi kalau demikian, untuk mengenal Allah, betul-betul kalbu kita harus clean. Pikiran kita harus clean, cara pandang kita harus clean. Sehingga dengan demikian kita mampu untuk masuk di dalam kehidupan Allah. Karena ingat bahwa Allah itu suci, sempurna dan mulia. Untuk mendekati Dia, tidaklah mungkin dengan hati yang kotor,
pikirannya kotor, tindakannya kotor, dan kehendak yang kotor. Tetapi untuk mendekati Dia harus clean everything in our life. Disinilah pentingnya sakramen-sakramen di dalam gereja yang mendorong kita, yang memimpin kita, yang membawa kita hidup di dalam lautan kasih ilahi. Karena apa? Roh yang ada di dalam kalbu kita akan menuntun kepada jalan-jalannya. Karena itu saudara, ingatlah bahwa kita mempunyai mandat di dalam hidup ini untuk senantiasa suci sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Seperti halnya dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini diciptakan sebelum dunia dijadikan suci di hadapan Allah. Karena itu kita dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah atau mempunyai potensi untuk mencapai kesempurnaan atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, atau dengan kata yang keren mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Demikian paparan yang dapat Roma berikan pada saat pagi hari ini. Kiranya ini dapat menjadi landasan kita, mendorong kita untuk hidup suci dan tidak menyimpan agenda apapun pada orang lain, tetapi hanya Allah yang menjadi fokus hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.